Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu dengan saya Ridwan di acara Ngopi Alfitra, ngobrol perkara iman di Alfitra. Alhamdulillah tak terasa hari ini kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, di mana ada satu kewajiban bagi kita umat Islam, yakni ibadah puasa. Namun kadangkala ketika kita mampu untuk berpuasa, namun hati kita ini merasa malas, alias mampu tapi tidak mau melaksanakan. Mungkin pemirsa juga pernah merasakan ketika dulu dan ketika sudah tua ataupun sudah lansia, banyak orang-orang yang ingin berpuasa, yang mau berpuasa, akan tetapi sudah tidak mampu. Maka dari itu kita akan membahas pembahasan untuk kali ini, yaitu mampu dan mau berpuasa. Hari ini sudah datang Ustadz Diki dari mana Ustadz? Dari tadi. Bismillah, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya jazakallah Kang Ridwan sudah berkenan untuk mengundang kemari ya, kita insya Allah sharing-sharing. Sebelumnya perkenalkan, saya Diki Hantaturi. Ya, kalau asal dari Karawang, cuman alhamdulillah sudah lama berada di Bandung. Ya, untuk keseharian alhamdulillah di Alfitra juga sebagai pengajar ya, dari awal merintis ya, dari 2020 sampai alhamdulillah biiznillah ya sampai hari ini gitu kan. Kalau untuk pendidikan pesantren dan di Bandung dan juga di Jakarta, alhamdulillah, insya Allah. Nah, Ustadz Diki ini salah satu pengajar di Alfitra dan basicnya itu dari pesantren di Jakarta ya Ustadz ya? Bandung dan Jakarta. Bandung dan Jakarta. Alhamdulillah. Nah, tadi kembali ke topik pembahasan kita. Ustadz, dulu ketika saya masih muda nih ya, ketika masih belajar tentang Islam, saya termasuk kategori yang mampu untuk berpuasa. Namun saya itu kadang-kadang malas. Betul. Tapi ada juga orang-orang yang sudah tidak mampu, mungkin karena lansia, faktor usia, faktor mungkin karena fisik yang tidak kuat. Mereka mau tapi tidak mampu. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan Ustadz, hukum orang yang tidak mau puasa itu bagaimana Ustadz? Padahal mampu ya. Padahal mampu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalim tasliman wa ba'du. Pertama-tama, sebelum kita membahas tentang hukumnya, bagaimana orang yang dia mampu berpuasa tapi dia tidak mau, padahal dia mampu. Nah, sebelum itu kita bahas dulu kenapa orang sampai tidak mampu. Kenapa orang tidak mau padahal dia mampu, padahal sudah terbebani syariat. Nah, ini merupakan banyak faktor. Di antaranya faktor psikologis dan juga lingkungan. Tidak dapat kita pungkiri, Kang Ridwan, bahwa hari ini masyarakat, lingkungan menormalisasikan bahwa meninggalkan kewajiban, mengerjakan perbuatan maksiat itu merupakan hal yang biasa. Misal, di kita sering temui ya, bahkan bukan cuma yang mampu, tapi yang sudah melaksanakan puasa, ada istilah godin, kemudian ada istilah mokel. Ya, mokel. Nah, ini mungkin dianggap masyarakat sebagai hanya bahan candaan. Ya. Jadi seru-seruan nih kita mokel, kita ngagodin gitu ya, seru-seruan bersama teman. Padahal dalam keadaan balik dan wajib untuk melaksanakan kewajiban. Nah, ini ada degradasi moral ya, psikologis, faktor psikologis yang berada di masyarakat, menormalisasikan perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ulama terdahulu bahkan meninggalkan ibadah atau mengerjakan dosa kecil saja itu bagi mereka pukulan telak, pukulan berat. Gitu. Tapi di kita seolah-olah meninggalkan puasa itu perbuatan biasa. Maka inilah yang perlu kita bahas, bahwa kenapa sampai terjadi ya di masyarakat menormalisasikan perbuatan demikian.
Nah, baru kita masuk ke dalam hukumnya. Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa sudah menjadi normalisasi, menjadi hal biasa, sehingga tidak ada efek guilty feeling, tidak ada efek perasaan merasa bersalah ketika kita meninggalkan atau kita tidak mengerjakan padahal kita mampu. Nah, ini kan faktor psikologis dan lingkungan. Ternyata ketika kita meninggalkan kewajiban, oh di masyarakat biasa aja nih, nggak ada sanksi sosial gitu. Coba kalau misalkan kita nggak puasa langsung dicambuk misalkan, nah, itu orang pasti akan berpikir berkali-kali untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan. Tapi karena masyarakat atau bahkan satu masyarakat itu ikut-ikutan misalkan untuk ngegodin atau mokel dan lain sebagainya, maka ini yang menjadi permasalahan bersama. Karena sebagai umat Islam kita tahu sendiri bahwa puasa itu merupakan rukun iman. Maka kalau rukun imannya tidak dikerjakan secara sempurna, maka imannya bermasalah. Kalau imannya bermasalah, Islamnya bermasalah. Gitu. Karena bunyal Islam ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun atas dasar 5 pondasi. Ya. Pertama, rukun Islam, syahadat. Kedua, salat. Kemudian yang ketiga, zakat yang keempat, saum puasa. nah ini ya rukun Islam yang keempat. Nah kemudian hukumnya bagaimana? Nah terkait hukum kita mesti tahu dulu dalilnya. Apa sih dalil puasa? Di mana sih dalilnya? Apa konsekuensinya? Pertama, sebagaimana kita ketahui, sebutkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Perhatikan di sini yang diseru itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Bukan yang diseru itu manusia pada umumnya, bukan. Karena manusia banyak. Bukan orang-orang ya ayyuhal muslimu, bukan. Tapi ditunjuk oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Terus gimana? Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Alaikum apa? Kepada kalian diwajibkan apa? Siyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Seperti yang sudah diwajibkan juga kepada orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kamu itu ada kewajiban berpuasa, cuman syariatnya berbeda. Nah, kali ini karena kita umatnya Nabi Muhammad, beginilah praktek puasa. Berarti kita sudah diseru, ya. Ada gak di iman di hati kamu gitu ya? Yang disuruh ya ayyuhalladzina amanu, maka yang merasa beriman laksanakanlah. Terus bagi yang tidak melaksanakan gimana? Apakah dia tidak beriman? Kafir dong, tidak gitu ya. Tidak sampai derajat kafir. Cuman hanya di situ tidak sempurna keimanannya. Jadi dia tetap Islam, cuman Islamnya nggak sempurna. Tidak sampai jadi kafir gitu ya. Walaupun ada sebagian ulama ya seperti Imam Hasan Al-Basri itu menjelaskan, menyampaikan bahwa jangan-jangan atau orang yang meninggalkan saum ini bisa sampai derajat mencopot atau meninggalkan ya keislamannya gitu. Tapi tidak sampai karena dalilnya tidak demikian gitu. Di antaranya yang keras, orang yang melarang atau orang yang berpuasa sudah waktunya berpuasa tapi dia berpuasa Ramadan. Ini Imam Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya agak keras di situ. Gitu. Jadi di situ kita diwajibkan. Nah, berarti gimana konsekuensi atas kewajiban saum Ramadan bagi orang-orang yang sudah beriman? Konsekuensinya berarti kalau ditinggalkan dosa. Dan apabila orang-orang yang meninggalkan saum Ramadan tanpa ada uzur syar'i yang nanti dijelaskan di ayat berikutnya, gitu. Tanpa alasan syar'i, dia sehat walafiat, kemudian tidak ada halangan, masih muda, tidak sakit, tidak pikun, ya jago ringkas, kata orang Sunda mah. Tapi dia tidak mengerjakan padahal mampu. Ya, nah, inilah kata para ulama dosa-dosa besar. Ya, dosa besar konsekuensinya tadi bahkan Imam Hasan Al-Basri sangat keras. Khawatir bahwa perbuatan ini meninggalkan kewajiban bisa mengantarkan orang atau mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Gitu. Ya, copot keislamannya.
gitu. Nah, kemudian didukung oleh hadis ya dari riwayat Ibnu Khuzaimah ya nomor 986 bahwa ketika itu Nabi sedang bermimpi ya bahwa Nabi diajak oleh dua orang malaikat ya untuk menaiki bukit yang terjal dalam mimpinya gitu ya. Ketika Nabi bilang naiklah ketika malaikat mengatakan kepada Nabi, naiklah wahai Rasul, kata Nabi, aku nggak bisa naik gitu ya karena terjal gitu bukitnya dalam mimpi itu. Kemudian insya Allah nanti kami akan mudahkan bagimu wahai Muhammad. Ketika Nabi sampai di lereng, Nabi melihat sekumpulan kaum, jadi bukan satu dua orang. Berarti kalau sudah kaum banyak tuh, ya? Betul. Nah kaum ini itu digantung, ya atas jadi bawah, bawah jadi atas, kaki di kepala, kepala di kaki, betul. Nah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kita dengarnya itu kurang kebayang, tidak mengerikan. Ya. Tapi kalau kita melihat penjagalan, kita melihat sapi-sapi yang mau dibikin sate, dibikin dendeng, bikin rendang itu ditusuk urat atau tendonnya gitu ya. Ditusuk, kemudian sudut-sudut bibirnya, ujung-ujung bibirnya itu robek sampai ke ujungnya, mirip-mirip Joker gitu ya. Iya, Joker. Gitu. Cuma kalau Joker nggak terlalu mengerikan, ini mengerikan berlumuran darah, banyak darah. Kemudian Nabi bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, siapa orang-orang ini? Gitu ya, kata para malaikat, inilah orang-orang yang menyengaja untuk berbuka, gitu ya, menyengaja untuk berbuka sebelum waktunya. Sebelum waktunya, gitu. Dia udah masuk balik, kemudian sudah memenuhi syarat untuk berpuasa, ya laki-laki maupun perempuan. Dia, ya entah dia memang dari awal nggak mau puasa, ya, atau memang dia puasa karena takut akhirnya tadi perbuatan godin, perbuatan mokel, itu sama saja. Pelakunya berbuka sebelum waktunya pada puasa Ramadan, maka inilah hukuman azab baginya. Dan ini hadisnya sahih. Ya, ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa kerasnya meninggalkan puasa Ramadan bagi yang mampu. Gitu. Maka dari itu, ya bagi yang mampu dimohon untuk berhati-hati dan takutlah akan azab Allah. Kenapa kita tidak takut akan azab Allah? Nah, tadi fenomena di masyarakat itu adalah membercandai ya hal-hal yang seputar agama. Meninggalkan agama itu dibuat lucu-lucuan di kita. Itu misalkan cuman godin gitu ya. Ini kan banyak berseliweran di kita orang-orang yang kontennya gitu ya. Lagi di kulkas, buka-buka, terus acting pura-pura nyiram badannya. Nah, itu mungkin bagi kita lucu-lucu aja. Terus gimana menurut pandangan agama? Itu tidak boleh. Itu walaupun misalkan kita nih kan kalau setiap puasa ya, setiap puasa itu pasti ada salah satu teman kita yang di kontak WA kita tuh, tiba-tiba jam 12 siang tuh, dia statusnya es cendol. Betul. Itu gimana Ustaz? Itu sebenarnya tidak boleh. Misalkan bercanda gini, saya Ustaz ada pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan mandi, gimana batal nggak? Gayungnya ketelan gitu. Atau pagi jam-jam segini lihat kecoa kayak lihat kurma. Nah, itu sebenarnya perbuatan yang tidak boleh dalam agama. Itu termasuk perbuatan istihza. Istihza itu apa? Bercanda dalam syariat agama. Oh, jadi kayak kita misalkan update status di WA kayak seolah-olah wah enak nih jam segini. Betul, itu nggak boleh, betul. Itu termasuk perbuatan istihza. Jadi ada hal-hal yang di syariat itu bercandanya aja dianggap serius. Bercandanya dianggap serius. Apalagi serius. Iya, gitu. Ya, mungkin bercandanya aja dianggap serius. Jadi bukan cuma di syariat sebenarnya. Di kita juga ketika ada orang bercanda di bandara, ada bom. Oh iya. Nah, itu nggak boleh. Tetap di ban. Walaupun orang bercanda nggak bisa. Ya. Bercandanya dianggap serius. Itu di perihal dunia saja itu tidak boleh di bandara. Apalagi di agama ini ada rambu-rambunya. Semua bentuk bercandaan di dalam syariat, mau sholat dibikin bercandaan, mau puasa dibuat bercandaan, itu nggak boleh. Termasuk tadi mokel dibuat bercandaan, ini pelanggaran syariat. Malaikat tidak melihat itu sebagai bercandaan. Itu kata malaikat nggak lucu gitu.
Garing jokesnya ya. Tuh, ini buat teman-teman yang suka Iya, update Masya status Allah. nanti ya Jangan. Ramadan. Gitu. Jangan. Udah mual kabita, mual. Udah gede ya. Gitu. Ya, jadi ulama mengatakan hukumannya sangat keras bagi orang yang tidak mau padahal mampu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah diniatkan akan mokel, sudah diniatkan mau godin, dipikirlah baik-baik. Sekiranya minum kopi masih ditiup, jangan berani-berani bercanda soal neraka gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Ustaz, tadi kan udah ngebahas nih orang yang mampu tapi tidak mau. Kesimpulannya Ya, haram, nggak boleh. kesimpulannya Dosa adalah besar. Dosa besar. Dosa besar. Baik. Bukan kecil ya. Bukan kecil Besar. lagi. Karena termasuk kalau kita udah belajar yang dasar lah ya, itu kan betul. termasuk rukun Islam ya. Nah, rukun Islam Bahkan yang lebih, kuat. dosanya itu lebih besar dari berbuat zina. Masya Allah. Gitu. Jadi dosanya besar sekali. Membunuh, meninggalkan kewajiban, ya apalagi kewajiban kan rukun Islam tuh ada urutannya. Ya. Sholat itu udah besar banget, meninggalkan sholat sengaja. Kemudian berarti meninggalkan zakat sama aja. Urutan ketiga. Keempat, saum. So, Ramadan ini luar biasa. Meninggalkan ini dosa besar, baru turunannya ada di bawah. Gitu. Jadi mohon teman-teman sekalian yang sudah balik, sudah memenuhi syarat untuk saum, maka bersungguh-sungguhlah menyambut Ramadan. Kapan lagi kita punya bulan yang dimana pahala itu dilipat gandakan, kapan lagi? Istilahnya kalau misalkan kita ada belanja, misalkan diskonnya bukan cuma 50%, plus sale. diskonnya 100%, Buy one get one. plus dikasih duit gitu. Mau kira-kira ada mall Iya. ya yang ngasih diskon 100%, terus ketika pulang kita dikasih duit. Yo, Kita kira-kira mau nggak belanja di situ? bukan mau lagi. Mau banget gitu ya. Gitu. Itulah bulan Ramadan. Masa bulan seluar biasa ini kita mau menyanyiakannya dengan perbuatan tadi. Makan cuman ya paling makan siang kenyang segitu doang kenyang. Iya. Gitu. Baik Ustaz, tadi udah pertanyaan pertama ya. Nah, Yang nah. selanjutnya adalah hukum wanita hamil. Nih, jadi kan atau wanita hamil tuh misalkan wanita hamil itu sebelum Ramadan dan melahirkan Iya. ketika Ramadan. Itu kan menyusunya panjang tuh, hampir-hampiran setahun lebih berarti Iya, ya. iya, iya. Itu dengan alasan jika berpuasa air susunya sedikit. Nah, itu gimana sih Ustaz hukumnya? Nah, itu akan kita jawab setelah pertanyaan yang hukum tadi. Saya masih nyambung dari Ridwan. Gimana tobatnya gitu. Ini pertanyaannya bagus, kita akan jawab. Tapi satu lagi Kang, karena kalau nggak dijawab ini orang ngegantung nih. Wah takut. Tapi gimana kalau saya udah pernah nih? Oh, oke. Kayak gitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Pernah mokel nih. Pernah godian gitu ya. Nah, Ustaz misalkan gitu. Kita mau kodok tapi kodok pun kita lupa karena mungkin udah beberapa Nah tahun. gitu. Gimana cara bertobatnya kan? Betul. Kalau yang belum, waspadalah. Tapi kalau yang udah, gimana? Gitu, ya. Karena Kang Ridwan perlu diketahui bahwa Allah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a, gitu ya. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya bagi orang-orang yang mau bertobat. Semuanya Ustaz itu ya. Semuanya, termasuk syirik. Kalau sebelum meninggal dia bertobat, maka syirik tobatnya masih diterima. Kecuali kalau dia syirik sampai meninggal, nah, baru nggak diterima. Sampai nyawa di kerongkongan, masih ada pintu tobat dibuka selebar-lebarnya bagi Allah. Nah, kemudian untuk yang sudah terlanjur gimana nih? Gitu ya. Nah, ulama berbeda pendapat kan, Ridwan. Jadi pendapat pertama, ulama mengkiaskan qada saum dengan perbuatan sholat, dikiaskan karena sama. Ulama ketika ada sholat yang ditinggalkan akibat kejahilan kita, akibat kebodohan di masa lalu, maka ulama pertama, ya golongan yang pertama itu mengatakan tidak perlu diqadha. Itu ya, tidak perlu diqadha, jadi cukup bertaubat taubatan nasuha. Jadi nggak cukup ya udah saya nih nggak harus bertaubat dulu karena ini dosa besar. Jadi dosa besar seperti meninggalkan sholat disamakan dengan puasa, tidak perlu diqadha, cukup bertobat sungguh-sungguh ya dan memperbanyak saum sunnah. Saum sunnah. Gitu. Berarti Seperti selain kodo, Ustaz maaf ya. Selain kodo misalkan kita nih niatnya kodo tapi juga memperbanyak saum sunnah. ya itu pendapat pertama. Jadi nggak perlu qadha.
Jadi cukup sama seperti sholat. Sholat itu kan banyak tuh, sehari 5 kali. Kita meninggalkan sholat dari balik berapa tahun tuh? 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun berapa hari? Iya, 356 kali Nah, 10. berapa untuk 3.000. membayar? Gitu kita nggak bisa aktivitas untuk membayar sholat aja. Iya. Gitu. Makanya tidak perlu diqadha, cukup bertobat dan memperbanyak sholat sunnah. Ba'diyah, qobliyah, kemudian tahajud, duha, sholat taubat, dan sholat-sholat nafilah yang lainnya gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini wajib qadha. Wajib qadha. Karena puasa ini ibadahnya berbeda dengan sholat. Iya. Walaupun sama-sama wajib. Kenapa? Karena puasa ini itu ibadah yang dilaksanakan setahun sekali dalam 1 bulan aja. Iya. Ayyam ma'dudat. Di hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya. Kalau sholat itu kan sehari 5 waktu, tiap hari sepanjang tahun. Kalau puasa ini masih bisa diperkirakan, hanya 30 hari. Misal, ada seorang yang dia meninggalkan puasa semenjak balik. Katakanlah usia 15 tahun. Baru sadar di usia 25 tahun. Baru hijrah, baru taubat. Itu gimana kira-kira? Maka kata ulama yang pendapat wajib qadha bagi yang meninggalkan saum wajib, maka dihitung, diperkirakan. Berarti kalau misalkan dari 15 ke 25, kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Berarti kan 10 kali Ramadan. 10 bulan ya, 10 kali ya, 10 kali. Nah, satu hari itu dimaksimalkan 30. Berarti 30 kali 10, 300 hari. 300 hari. Banyak kan gitu ya. Nah, ini wajib gitu. Kedua pendapat ini yang mengatakan wajib qadha, maka harus dihitung. Karena bisa diperkirakan. Dikira-kira aja, nggak mesti angkanya pas. Kalau bisa lebih sedikit gitu ya. Perkirakan. Nah, jadi dihitung, diqadha. Puasanya dibayarnya kapan? Bisa dengan puasa Daud. Kita puasa Daud, niatnya qadha. Gitu. Niatnya qadha. Tapi ingat, ini puasa qadha itu wajib. Nggak bisa seperti Senin Kemis. Kalau Senin Kemis kita bebas mau membatalkan semau kita. Misalkan puasa itu niat Senin Kemis, puasa dari subuh sampai jam 8. Tiba-tiba jam 8 pengen makan, boleh membatalkan tanpa berdosa. Kalau puasa sunnah Senin Kamis Iya, boleh. puasa Tapi sunnah kalau aja. qadha, Kalau qadha, karena qadha ini puasanya bukan sunnah, walaupun wajib. bukan di bulan Ramadan. Karena wajib. Qadha itu kan Wajibnya. wajib. Oh. Gitu. Jadi misalkan ya puasanya di pelaksanaan waktunya itu di Senin Kamis. Iya, misalkan. Tapi niatnya qadha, maka tidak boleh membatalkan, harus sampai selesai. Oh. Kalau membatalkan dengan sengaja tanpa uzur, kalau ada uzur beda ya. Membatalkan puasa tanpa uzur ini dosa lagi gitu ya. Berarti sama kayak pembahasan awal tadi ya. Iya, Orang yang wajib sengaja membatalkan. membatalkan walaupun mungkin ketika Ramadan tahun lalunya beliau tuh memang tidak mampu ya. Iya, iya. Jadi nggak boleh membatalkan kalau tidak ada uzur. Kalau sakit misalkan tiba-tiba mah jam 12 itu batal, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi iseng gitu ya. Iya, Iseng, batalin gitu nggak boleh. bukan niat mungkin Nah, ya. gitu ya. Ya tuh udah cuman isengnya gitu ya, kebiasaan. Tadi ya sering membercandakan ya. syariat itu ya, mempercayai gitu. Jadi pendapat pertama tidak perlu qadha, pendapat kedua wajib qadha, dan bahkan ulama yang lebih kuat berpendapat wajib untuk pendapat yang kedua, yaitu mengqadha puasa. Nah, sikap kita gimana, Kang? Ada dua pendapat. Yang pertama boleh, atau yang pendapat pertama tidak wajib qadha, yang kedua qadha. Sikap kita gimana? Nah, sikap kita itu menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Yang tidak wajib qadha itu biasanya kondisinya si pelakunya ini sudah lemah lagi. Misalkan dia tobatnya di usia 60 tahun. Iya, udah keburu tua. Ya. Bayangin dari balik 15 tahun, tiba-tiba tobat di usia 70 tahun misalkan. Dia harus mengqadha berapa kali puasa gitu Nggak akan ya. makan itu tadi kayaknya. Kemudian kan karena dia udah sepuh ya. Apalagi sudah sepuh kan kondisi tidak memungkinkan qadha. Jangankan untuk membayar qadha. Ah, dia puasa tahun ini aja lemah. Belum tentu bisa gitu. Makanya seperti ini cukup bertobat. Yang kedua, kalau misalkan usianya masih muda, masih kuat, ini merupakan bentuk kesungguhan bukti taubatnya sendiri. Kalau ya benar-benar sungguh bertobat, coba buktikan kamu bayar qadha.
Nah, makanya kita perlu meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bisa menunaikan, membayar qada gitu. Walaupun misalkan nggak bisa, keburu meninggal, alhamdulillah, wallahu alam gitu ya. Itu urusan dengan Allah. Yang penting kita sudah bertobat nasuha, kita memohon taufik dan hidayah agar Allah membimbing kita untuk meneguhkan, menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan fisik dan raga kita untuk mampu melaksanakan ibadah. Karena sejatinya Kang, ibadah itu bukan karena fisik semata, tapi karena iman. Banyak orang yang kuat mengangkat beban 100 kilo, 200 kilo di gym, tapi untuk mengangkat selimut ketika azan subuh dia nggak kuat. Berat itu. Kalah. Banyak yang kalah. Kalah, ya gitu. Tuh. Hadza wallahu alam bisawab. Nah, silakan Kang, tadi pertanyaan yang berikutnya apa tuh? Kalau untuk perempuan itu kan ada, apalagi yang sudah menikah, ada masa hamil, Betul. melahirkan, nifas, menyusui, itu kan bisa setahun tuh dempet ya, atau apalagi kalau yang kunci setahun hiji. Iya, istilahnya Masya ya. Allah. Jadi Betul, itu kan betul. tidak sempat, mau misalkan perempuan ini mau mengkodo itu masih menyusui, masih dalam masa betul, nifas, tahu-tahu mendekati Ramadan lagi, keteteran lagi. Betul, Gimana? betul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 184 dari dalil yang sudah kita bacakan tadi di ayat 183 surat Al-Baqarah. Berikutnya adalah ayyaman ma'dudat faman kana minkum. Nah, ini pengecualian bagi orang-orang yang pertama, maridun, sakit, atau ala safarin, safar, faidatun min ayyamin ukhar. Orang-orang dengan kondisi ini sakit dan safar. Nah, sakit dan safar itu kondisi yang tidak memungkinkan untuk puasa saat itu, maka kondisinya itu faidatun min ayyamin ukhar. Dia wajib membayarnya min ayyamin ukhar di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Gitu. Berarti ya. Kodo gitu. Ntar dulu ini baru dalil, belum apa ya? Belum kesimpulan. Kita sodorkan dulu dalil supaya sekalian gitu. Pertanyaannya nanti akan kita kembalikan ke dalil. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ada orang-orang yang yutiqun, orang-orang yang berat gitu ya, yutiqunahu, maka bagi orang-orang yang berat maka fidyatun ta'amu miskin. Lihat konteks di sini, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ya, jadi ayatnya berbunyi ta'amu miskin. Ya, wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kalau misalkan tetap mau saum, misalkan yang safar tadi, ya kalau nggak berat, maka saum khairul lakum. Itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Nah, kita akan bahas dulu tadi. Yang pertama disebutkan marid dan safar, tidak disebutkan hamil dan menyusui. Iya, betul. Nah, gitu. Maka ulama menggunakan pendalilan yang pertama berdasarkan asas qiyas. Jadi ada juga dalil pendukung ya. Jadi yang sakit dan yang hamil, yang safar dan menyusui atau hamil itu nanti ada yang qada, ada yang enggak. Dalilnya nanti kita bahas bersama. Tapi intinya di dalil disebutkan bahwa untuk yang hamil dan tidak hamil pakai kias yang marid gitu ya. Nah, di sini marid ada dua kondisi. Nah, maka untuk membuat kesimpulan pada hukum pengecualian bagi orang yang berpuasa, kita kembalikan ke hukum asal. Ya, bagi yang memiliki ya kondisi, ya hukum asalnya itu adalah orang-orang yang punya kondisi, yang mana kondisi ini misalkan sakitnya atau sesuatu yang ada pada dirinya diyakini tidak bisa sembuh, ya, kemudian sudah melalui penelitian bahwa ini susah sembuh dan tidak bisa sembuh, gitu. Misalkan pasti, ya? tua renta itu nggak bisa hilang, gitu ya. Nggak bisa Seger lagi ya. gitu, nggak bisa hilang, nggak bisa sementara, ya sifatnya permanen itu renta. Maka yang tua ini termasuk ke ayat tadi ini tidak wajib qada gitu. Jadi yang qada ini yang
sifatnya dia bisa hilang. Contoh marid, seperti sakit. Dilihat dulu, ya, ada gak nih si sakit ini kondisinya nanti bisa sembuh. Kalau misalkan ketika saum dia marid, dia sakit, kemudian sakitnya ini ternyata menurut ahli itu bisa sembuh, maka dia wajib qada. Gitu. Wajib qada setelah sembuh di hari yang lain selain hari Ramadan. Gitu. Nah, kemudian bagi yang sakitnya tidak bisa sembuh, sudah pasti udah ada kronis, GERD, kayak gitu-gitulah ya, penyakit yang tidak bisa sembuh. Kalau dia puasa menyebabkan mudorot, maka ini tidak wajib qada, wajib fidyatun. Jadi kaidahnya hukum asalnya itu dia bisa hilang apa enggak. Nah, maka di sini hukum yang hamil itu ada dua pendapat. Kenapa? Karena pertama dikiaskan tadi ketika hamil menyusui ini bisa hilang apa permanen? Ya, bisa hilang. Gitu. Nah, ternyata hamil dan menyusui itu bisa hilang kalau tidak hamil. Iya. Kalau tidak menyusui, artinya ada jeda waktu antara hamil dan menyusui. Artinya hukum asalnya wajib qada. Hukum asal di ayat yang itu. Nah, kita ada pembahasan yang lain, ada hadis dan asar sahabat gitu. Jadi hukum asal, kembalikan lagi Kang Ridwan, tidak perlu pusing. Ini sebab yang menyebabkan dia tidak wajib puasa itu bisa hilang apa enggak. Oke. Maka kalau bisa hilang wajib qada. Tidak bisa hilang simple gitu. Jadi tidak perlu pusing lagi nanti ketika ini qada jangan, ini qada apa fidyah gitu. Balikan lagi ke hukum asal aja. Kalau hukum asalnya dia sebab sakitnya atau sebab dia tidak puasanya bisa hilang di waktu yang lain, maka wajib qada. Kalau tidak bisa hilang, seperti pikun sudah sepuh renta banget gitu ya. Seperti dulu sahabat itu Ibnu Abbas kalau nggak salah itu pun nggak puasa karena sudah sepuh banget. Sahabat loh. Sahabat. Berarti kan imannya kuat. Bisa nggak puasa tuh? Bisa, tapi memilih tidak puasa. Dia mengajarkan bahwa agama kita mudah gitu. Bahkan sahabat yang harusnya bisa lebih kuat tetap nggak puasa, full tidak puasa. Gitu. Full tidak puasa karena sudah sepuh tadi tidak bisa hilang. Tua itu tidak bisa hilang. Gitu, makin nambah. Iya, gitu, malah nambah gitu. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat sahabat yaitu dari Ibnu Abbas. Kemudian dikuatkan pendapatnya oleh Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar gitu ya. Abdullah bin Umar dan ulama yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau berpendapat ibu hamil pada zaman beliau hamil dan menyusui cukup fidyah dan tidak perlu qada. Gitu. Itu pendapat Ibnu Abbas, dikuatkan zaman itu oleh Ibnu Umar. Dikuatkan Ibnu Umar ini bukan kaleng-kaleng, anaknya Umar ini luar biasa penguat syariat gitu ya, mujtahid gitu ya, memang benar-benar pelaksana syariat yang sangat luar biasa. Ibnu Umar bagi ibu hamil dan menyusui tidak ada qada baginya, cukup membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Gitu. Nah, untuk menggabungkan dua pendapat ini gimana Kang? Nah, tadi sebagaimana yang meninggalkan, yang tobat tadi, disesuaikan dengan kondisi. Bagi kondisi wanita yang hamil, kemudian ternyata dia kuat untuk mengqada, maka pakai pendapat pertama. Gitu. Tetap mengganti puasanya dengan karena tadi pendapat apa kiasnya? Dia bisa hilang kalau hamilnya udah enggak. Iya. Ya gimana kalau tiap tahun hamil ya? Tumpuk terus berapa tahun gitu ya. Gitu akumulasi. Akumulasi makanya disesuaikan. Kalau akumulasi misalkan setahun satu anaknya 5, berarti 5 kali Ramadan full, tidak bisa, berarti dia harus qada 5 kali Ramadan. Masya Allah. Kali 30 hari. Iya. 150 hari. Apakah kuat? Kalau kuat, qada. Ya. Kalau enggak, berarti pendapat yang kedua. Fidyah ya. Cukup fidyah. Kenapa? Karena tadi dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Yuridu bikumul yusra. Ayat selanjutnya ayat 185. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Nah, kenapa ulama Ibnu Abbas sampai mengeluarkan pendapat seperti itu? Karena beliau melihat kondisi ibu-ibu yang saat itu hamil dan memang kondisinya parah. Tidak bisa kita rasakan oleh bapak-bapak atau para pria betapa susahnya mengandung, menyusui, mengandung lagi, menyusui lagi, itu nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kita bayangkan. Mungkin kita wajib kodok, tapi kita nggak bisa melihat kondisi real di lapangan. Orang tuh ada hamil, udah susah, udah hamil susah gitu ya. Gitu ya. Iya, double, susahnya double. Jadi itulah kenapa Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan bahwa bagi wanita hamil tidak perlu qada, cukup membayar fidyah. Dan walaupun ini bukan hadis, tapi perkataan sahabat, qaulus sahabah itu bisa menjadi hujjah. Dengan syarat tidak ada sahabat yang lain yang bertentangan atau menyelisihi pendapat. Ternyata sampai saat ini belum ditemukan bahwa pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini menyelisihi pendapat sahabat yang lain. Kalaupun ada menyelisih pendapat, maka kita kembalikan ke dalil pertama yang kias wajib qada. Wajib itu ternyata ada sahabat 1-2 menyelisihi pendapat Ibnu Abbas, menyelisihi pendapat Ibnu Umar, maka pendapat Ibnu Umar ini wajib kita tinggalkan. Karena bukan perkataan Nabi. Betul. Tapi karena ini qaulu sahabah dan semua sahabat itu tidak ada yang bertentangan, maka ini bisa dijadikan hujjah, dalil kita mengambil pendapat tersebut. Ya, tinggal sesuaikan aja. Kalau ibu hamilnya kuat, misalkan hamilnya cuma sekali, berarti 30 hari bisa dicicil tuh sampai Sya'ban terakhir. Itu berarti wajib qada. Tapi kita lihat nggak mungkin nggak mampu. Ya. Tumpuk hamil lagi. Gitu. Apalagi tambah usianya udah maka jangan dipaksakan, pendapat kedua lebih kuat, lebih baik baginya. Gitu paling kan untuk menjawab ibu hamil. Apa tadi pertanyaannya? Ibu hamil yang ingin berpuasa namun terkendala menyusui. Nah, gitu. Maka dipilih gitu. Ringkasnya tadi kalau misalkan kuat bakal hilang sebabnya qada. Kalau enggak cukup fidyah. Itu hukum asal ya. Jadi kita kembalikan ke asal dari dasar yang sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Gitu ya. Nah, kemudian suka ada tuh kan yang kalau misalkan takut akan dirinya qada. Takut akan dirinya dan bayinya qada. Kalau bayinya saja qada dan fidyah. Ini dalil yang pendapat yang sudah disimpulkan. Tapi pendapat asalnya supaya kita tidak ragu, tidak bingung, tadi kembalikan lagi. Bisa hilang, kuat nggak? Gitu. Kalau bisa hilang, wajib qada. Nggak kuat, fidyah. Kalau hamil dan menyusui. Kalau selain daripada itu, ya sudah. Kalau sakit, kuat nggak nanti? Gitu. Kalau udah nggak kuat, ya sudah. Berarti ke fidyah. Gitu. Jadi kesimpulannya Kang, kuat, bisa hilang apa enggak? Bisa hilang atau tidak kondisi yang penyebab sakitnya ya? Gitu. Betul. Kalau safar kan nggak mungkin safar terus. Nah, ada juga yang gitu. Kalau misalkan dia safar terus, tiba-tiba udah tua nggak mampu fidyah. Kan kita nggak tahu. Jadi fikih itu membahas kemungkinan yang bisa terjadi. Baru kemungkinan. Perkaranya belum ada, hukumnya udah ada. Jadi udah antisipasi ya? Ya betul. Gitu. Enak fikih. Pasti udah kejawab. Udah kejawab. Ada kasus, udah ada solusinya. Ya, kemungkinannya udah ada. Gitu. Kalau misalkan orangnya kerjaannya safar terus, gimana? Tadi balikin lagi. Oh iya kan pilot itu safar terus. Kalau misalkan dia tiap hari gitu ya, setahun full. Gitu. Misalkan ya kan namanya juga kemungkinan. Perkaranya belum terjadi, hukumnya udah ada. Gitu itu enaknya fikih gitu. Gitu Kang Ridwan paling. Masya Allah, tadi kita udah membahas tentang bagaimana wanita hamil dan menyusui dan setelah melahirkan ya, apakah diganti dengan qada atau fidyah. Nah, tips nih singkat saja untuk khususnya kaum milenial agar puasa tetap segar dan produktif. Gimana nih Ustaz nih? Nah, tipsnya agar puasa kita tetap segar dan positif, pertama adalah habit ya, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kegiatan-kegiatan.
Gitu. Kalau misalkan kita puasa isinya tidur, itu pasti lemes dan tidak produktif. Betul. Gitu. Nah, untuk produktif, pertama kita harus membuat targetan. Kita puasa mau ngapain aja. Nggak perlu muluk-muluk, misalkan 5 juz, tahajud, ini cukup yang tingkatin aja. Misalkan tahajud minimal 2, kemudian duha minimal 2, tilawah minimal 1 halaman. Itu checklist gitu dibuat. Kalau biasanya suka ada yang buatin checklist Ramadan tuh, nah itu positif juga. Atau dulu inget nggak buku-buku ini yang tanda tangan imam sekolah ya, tanda tangan. Iya. Jadi kita Itu tulis, ya. kultum atau Nah, kultum itu sebenarnya tadi positif gitu. Kalau untuk positif ya, kemudian cari Kang lingkungan yang soleh dan positif. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan yang baik itu memberikan vibes yang baik juga, membawa suasana atau memberikan kita semangat juga. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang malas, yang tadinya kita rajin ke bawah malas. Betul. Gitu. Atau yang tadinya malas, ternyata lingkungannya positif, kita minimal kasih seret gitu ya. Iya, minimal malu lah ya. Nah, minimal malu walaupun ibadahnya terpaksa. Dan bagi saya pribadi mah, lebih baik ibadah itu terpaksa daripada maksiat sukarela. Oh, iya betul. Lebih baik kita dipaksa masuk surga Ya. daripada masuk neraka secara sukarela. Oh, berarti ini salah satu contoh Iya, untuk betul. anekdot anak muda ya. Iya. Memang nggak munafik gitu ya. Iya. Itu bukan gak munafik gitu ya. Nah, kita kan saya mau munafik maksiat terang-terangan. Justru Allah mengutuk atau sangat benci dengan orang-orang yang mujahir. Mujahir itu? Bukan muhajir atau mujair ya. Kalau mujair mah ikan. Oh, mujahir. Mujahir. Mujahir itu adalah orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dia bangga atas perbuatan dosanya. Allah sembunyikan aibnya, Allah tutupi dosa-dosanya, dia umbar di hadapan halayak dan merasa bangga. Itu mujahir. Ya Allah sudah tutupi aibnya, dia berbuat maksiat, Allah tutupin. Tapi dia bongkar. Ya saya mah tadi gini, saya tadi godin. Itu kan dia membongkar maksiatnya dia. Iya. Ya, Allah sudah tutupi itu baik-baik, biar nggak malu, dia malah bangga dengan maksiatnya. Ini menutupi maksiat kita, ini bukan munafik. Munafik ya? Justru harus ditutupin. Aib itu ditutup. Allahumma astur aurati wa amin ru'ati. Ya Allah tutuplah aibku. Gitu. Jangan kita habis maksiat diumbar. Saya mau tadi begini. Justru kita tutupin. Allah sudah tutup, kita jaga rapat-rapat. Bersikap sesuci nggak? Sesuci juga. Justru ini perintah Allah untuk menutup aib. Karena Allah udah tutup. Ngapain kita bongkar-bongkar lagi? Iya. Udah Gitu ya. dirapihin, Oh, kita acak-acak lagi. kamu gimana sih gitu ya? Udah dirapihin malah diacak-acak lagi. Kan mempermalukan diri sendiri. Jadi bagi teman-teman yang misalkan berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak ada yang tahu, cukup kamu dan Allah dan malaikat yang tahu. Jangan diupdate status. Itu malah mujahir menyebarkan aib lagi. Dosanya juga 2, 3 berkali-kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya kaidahnya sebagaimana pahala dilipat gandakan, begitupun dosa dilipat gandakan. Makanya ketika meninggalkan puasa, double, triple, Bisa triple tuh. quadruple gitu. Maksiat dosa gitu ya. Jadi supaya segar, nutrisi yang masuk, ya sahurnya jangan banyak-banyak, apalagi banyakkan karbo. Kalau segi ilmu nutrisi ya, gitu. Terlalu banyak karbo menyebabkan ngantuk di siang hari, lemes dan lapar. Baiknya nutrisinya apa? 1 protein dan serat dari buah. Atau kalau mau sunnah, cukup 3 kurma saja sebenarnya. 3 kurma dengan segelas susu. Air putih boleh, susu boleh. Tapi sebenarnya Nabi sunnahnya itu cukup 3 butir kurma. Nabi ya. Kalau kita 3 butir kurma plus nasi padang. Nasi padang Gitu. sama mie sang. Gitu ya. Itu karbo lemes gitu ya. Kalau mau seger selama puasa, makanan yang bergizi. Jadi minimal ada tadi protein. Karena protein itu lama dicernanya. Kalau karbohidrat itu cepat langsung. Hari ini jam 4 dimakan, jam 5 itu sudah jadi keringat gitu ya. Sudah hilang. Tapi kalau protein itu bertahap. Bisa sampai 8 atau 10 jam itu kalau nggak salah. Lama. Tapi proteinnya banyak. Ayam, ikan, ayamnya sekilo gitu ya. Bukan ayam sekilo ya. Nah, karbo secukupnya, seimbang gizinya gitu ya. Kemudian banyak minum air putih.
ketika berbuka, nah ini sebenarnya saya juga ya gorengan ini Goreng. yang wajib, Apalagi orang Sunda. kata orang wajib, Gitu kan. kurma sunnah, gorengan wajib katanya gitu. Kurmana orang Sunda. Goreng. Bala-bala gitu. Yang baik itu ya tadi kurma dan air putih aja. Adapun gorengan itu kan lemak ya, lemak itu apalagi lemak yang lemak tidak baik gitu ya gorengan itu ya. Jadi minimalisir lah. Kalau tidak bisa sama sekali, la ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau kita nggak bisa ninggalin semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oh. Kalau kita nggak bisa ngerjain sehat full, sehat setengah dulu gitu. Yang bisa kita, kalau misalkan bala-bala kita tadinya Darmaji ya. Darmaji, nah maka cukup satu dulu, dua dikontrol. Benar-benar satu ya. Supaya sehat, agar puasa kita ke depannya itu bukan cuma lapar dan haus. Karena banyak orang yang rubah so'imin ya khaduhu min syamihi ilal ju' wal atos, cuma lapar dan haus aja, pahalanya nggak dapet. Itu tadi sunnah ketika berbuka, banyak berdoa. Jadi ketika berbuka jangan fokus nyiapin gorengan, secukupnya aja. Cukup ada air, ada ayam, ada banyak. Cukup gitu ya. Nasi, nah, cukup nasi, cukup ayam gitu. Tapi fokusnya kita hal yang krusial di waktu berbuka. Apa itu? Berdoa. Berdoa. Mustajab doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di ayat 186-nya ayat tentang doa. Di waktu Ramadan doa mustajab. Kita banyak hajat, kita banyak kebutuhan. Inilah waktu yang tepat untuk berdoa. Jangan sombong lah, saya bikin gorengan, yang mau berdoa. Padahal inilah waktu terdekat kita ketika berbuka, ketika sahur, ya, ketika sholat, gitu. Ketika puasa. Jadi 5 hal menumpuk dalam satu. 5 hal dalam satu waktu. Ya, ini bulan Ramadan. Puasa waktu mustajab, betul. Berbuka waktu mustajab, sahur waktu mustajab, kemudian sholat waktu mustajab. Ini kita laksanakan dalam satu waktu di bulan Ramadan. Gitu. Maka jangan sampai kita tidak segar, tidak sehat, dan tidak produktif di bulan Ramadan. Kalau misalkan kita sahurnya sembarangan, tiba-tiba sahur pedas, jam 8 mencret, ke dokter, batal. Iya. Gitu. Lebar. Gitu ya sayang. Kemudian gara-gara ini dan itu, gara-gara makanan dan sebagainya, batal. Gara-gara makanan sakit. Ya, ternyata kolesterol gitu ya. Ternyata GERD, ternyata ini ya. Kita jaga, ternyata saum itu menyehatkan. Ya, jadi tipsnya tadi dari mulai sahurnya, membuat targetan, apa aja yang mesti di checklist, dan lingkungan yang positif. Itu Kang Ridwan. Masya Allah. Seperti di Alfitrah gitu ya, lingkungannya positif banget gitu. Iya, betul sekali tadi di pembahasan awal ya, sampai tadi tips and trick buat kita Gen Z tetap sehat dan produktif ya. Itu sudah kita bahas. Dan untuk teman-teman, untuk ayah, bunda, dan kakak yang mungkin untuk bulan Ramadan ini tidak bisa ikut berpuasa, tadi mungkin karena sakitnya tidak bisa sehat, bisa melaksanakan fidyah. Dan di Alfitrah pun kita menerima fidyah untuk ayah bunda, kakak-kakak yang tidak memungkinkan untuk ikut puasa ataupun kodok. Nah, baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang tadi sudah diberikan bermanfaat untuk saya dan bagi para teman-teman semua. Oke, pemirsa itu cool ya. Nah, pemirsa kalau suka ngopi, mau Arabica ataupun Robusta, bisa beli produk di Alfitrah. Ini kopinya ya? Nah, cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, mantap. Mantap, kopinya kopi enak banget, enggak? Ngopi banget. Ngopi banget. Nah, itu. Baik, jangan lupa follow, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Assalamualaikum.